Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Tripamungkas dari Prodi Ekonomi 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas pengganti ujian semester tentang mengulas terkaitnya fenomena COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan aspek perilaku konsumen terkait fenomena COVID-19. Sejak pemerintah mengumumkan virus corona baru, yaitu bisa disebut juga COVID-19, virus itu masuk ke Indonesia Senin tanggal 2 bulan 3 2020. Masyarakat seketika menjadi panik hingga melakukan panik buying. Sebenarnya fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di negara lain yang juga terindikasi adanya kasus virus corona pun warganya melakukan hal yang sama, tak terkecuali Amerika Serikat. Barang-barang yang tentunya menjadi sasaran adalah masker serta hand sanitizer. Menurut psikolog klinik Hong Kong, Dr. Cindy Chan, fenomena panic buying ini terjadi akibat orang-orang berusaha mendapatkan rasa kontrol. Ada begitu banyak faktor yang mengganggu seputar wabah COVID-19 atau virus corona ini, sehingga orang-orang merasa mereka kehilangan kendali atas hidup mereka. Dan orang-orang merasa mereka perlu kontrol, jadi mereka pergi keluar dan membeli barang-barang dan merasa mereka melakukan apa yang mereka bisa untuk diri mereka sendiri, mendapatkan rasa kontrol. Ini adalah fenomena pemikiran kelompok, mentalitas kelompok, tuturnya yang dilansir oleh South China Morning Post Rabu pada tanggal 4 bulan 3 2020. Dari perspektif ilmu saraf, ketika seseorang menghadapi ancaman seperti COVID-19 atau corona ini, bagian otak yang memproses rasa takut dan emosi atau amigdala sudah terlalu aktif. Aktivasi tinggi ini mematikan pemikiran rasional untuk sementara waktu. Kita tidak dapat bernalar secara rasional. Kita lebih mudah dipengaruhi dan pemikiran kelompok. Perilaku kita menjadi lebih rasional. Sambungnya, di sisi lain ada bukti yang mengungkap bahwa fokus pada pembelian barang-barang ini merupakan reaksi perilaku terhadap perilaku stres dan ketidakpastian. Anggap saja sebagai bentuk terapi retail. Alih-alih membelanjakan pakaian terkini, konsumen membeli produk yang dibutuhkan terkait dengan penyelesaian masalah yang dapat meningkatkan rasa kontrol mereka. Tulis asisten Profesor Organisation Behavior di INSEAD atau Andi Wijat dalam laman. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku produsen terkait fenomena COVID-19 atau bisa disebut juga corona. Dalam suasana 3 pasar tradisional di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, tak seramai hari-hari. Dalam suasana di 3 pasar tradisional di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, tak seramai hari-hari biasanya. Menurunnya kunjungan konsumen ke pasar tradisional itu berkaitan dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19. Ketika pasar yang mengalami penurunan, kunjungan pembeli yakni Pasar Wangisagara, Pasar Baru Majalaya, dan Pasar Stasiun Majalaya. Setelah adanya ancaman penyebaran penurunan virus corona dan disusul dengan imbauan pemerintah tidak melakukan aktivitas di tempat keramaian, kunjungan warga ke Pasar Wangisagara mengalami penurunan mencapai 50%. Kata Kepala Desa Wangisagara, Injang Sugandi, Kamis pada tanggal 26 bulan Maret 2020. Menurutnya, walaupun operasional pasar tetap normal seperti biasa, pada setiap harinya tingkat kunjungan konsumennya mengalami penurunan signifikan. Mungkin saja para pengunjungnya takut
Begitu juga yang dialami para pedagang. Ada juga yang merasa khawatir dengan ancaman COVID-19 ini. Kunjungan konsumen ke pasar tersebut biasanya tidak seperti yang terjadi saat ini, terlihat sepi tambahnya. Pasar Wangisagara itu letaknya terdekat dengan kantor kepala desa Wangisagara, sehingga ia bisa memantau langsung situasi di pasar tersebut. Sama halnya yang dikatakan oleh Ujeng, warga desa Wangisagara yang ada di sekitar pasar tersebut. Menurut dia, mewabahnya ancaman penyebaran virus corona atau COVID-19 ini berpengaruh signifikan pada perekonomian di lingkungan pasar tradisional. Mungkin saja banyak warga yang khawatir, sehingga mengurangi bepergian ke pasar. Biasanya pasar tradisional tersebut selalu ramai dikunjungi warga. Namun saat ini kondisi pasar sepi, katanya. Demikian pula yang diungkapkan Roni, saudara pedagang pasar subuh di kawasan Kota Majalaya. Ia mengatakan kunjungan warga ke pasar subuh di kawasan Kota Majalaya terlihat sepi di dalam beberapa hari terakhir ini. Biasanya ke pasar subuh itu ramai dan kunjungan warga yang berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang ini sepi dari pengunjung, katanya. Roni mengatakan dampak dari penyebaran virus corona atau COVID-19 ini sangat berpengaruh kuat pada ekonomi masyarakat, khususnya yang dialami para pedagang subuh. Ia mengaku sangat merasakan dampak dari penyebaran virus corona tersebut. Kita tetap berdoa dan ikhtiar supaya permasalahan ini segera terselesaikan. Amin. Dan selanjutnya, apa saja yang Anda lakukan jika Anda adalah pelaku bisnis dengan situasi tersebut? Nah, oke, saya akan menjawab. Semisal saya menjadi pedagang sepatu, ya, sebagai contoh. Jika situasi ini terus menerus, pemerintahnya pastinya akan melakukan lockdown kepada masyarakat. Pastinya masyarakat beraktivitas tidak sebebas seperti hari-hari biasanya yang dilakukannya. Untuk itu di sini saya akan mengubah pemasaran usaha saya menjadi sistem online. Contohnya, kalau menurut saya tuh saya akan memasarkan barang atau dagangan saya atau usaha saya dengan saya share di media sosial. Mungkin tindakan saya jika saya menjadi seorang pebisnis. Sekian ulasan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.